Oke, sesuai judul kita akan buat login di template admin LTE ini ya. Jadi kita nggak akan pakai Jetstream ya, karena kayaknya terlalu overkill buat di sini. Dan juga kan di Jetstream itu pakai Tailwind ya. Kalau di admin LTE ini kan masih based on-nya Bootstrap ya. Kita akan pakai Laravel UI aja ya. Oke, kita buka codingan kita. Kita perlu install dulu library-nya. PHP Composer ya. Composer require. Ini udah cukup gede kan ya. Gedein dulu. Laravel UI. Oke. Jadi kita install dulu library-nya. Tunggu sampai selesai. Oke. Setelah itu kita akan install out-nya ya. Jadi kalau kita cek di Artisan, sekarang kita udah punya perintah UI ya. Oke. Jadi PHP Artisan UI Bootstrap. Kita pakai Bootstrap aja ya. Bootstrap, kemudian min out. Oke, sebelumnya jadi kita cek dulu ya. Kita buka login gini ya. Kita belum punya ya halaman login ya. Oke, punya nih. Nah, kita jalanin perintah ini. Nah, harusnya udah di generate nih. Kita refresh. Login. Yes. Oke. Kita refresh. Nah, jadi kita udah punya halaman login nih. Oke, tadi sebelumnya kan belum ya. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman ini nggak diminta yes langsung selesai ya, itu lebih bagus ya, karena ini mungkin udah ada filenya ya, jadi minta di replace, jadi perlu konfirmasi. Nah, ini kalau kita buka database kita terakhir ya. Oke, ini teman-teman mungkin beda ya untuk recordnya. Ini kalau kita copy sini, kemudian passwordnya 123456788. Nah, ini udah bisa login ya teman-teman ya. Ini kenapa tampilannya nggak bagus ya? Ini karena kita belum jalanin ini nih, npm install dan npm run dev ya. Karena kita kan mau pakai untuk form loginnya pakai bawaan dari admin LTE ya. Jadi kita nggak perlu jalanin ini ya. Atau boleh deh kalau teman-teman mau coba jalanin ini, bedanya nanti untuk di halaman login ya. Ini akan udah bagus nih tampilannya, nggak kayak gini. Kita logout ya, coba kita running deh ya, kita lihat bedanya. Ini akan install, atau nggak usah deh ya, teman-teman silahkan cobain sendiri ya kalau emang mau lihat bedanya setelah kita jalanin npm install and npm run dev ya. Teman-teman tinggal copy aja sih, copy. Ini syaratnya teman-teman harus sudah punya yang namanya Node ya. Nah, ini Node-nya udah versi 14. Kalau udah bisa jalanin ini, tinggal jalanin npm install and npm run dev, itu akan scaffoldingnya ke install ya. Nah, di sini kita akan pakai login. Dia udah nyiapin ya. Gua buka dulu deh. Admin LTE master. Login versi 2. Teman-teman kan udah punya ya pasti ya file mentahannya ini. Kita ke extra kalau nggak salah ya. Nah, kita pakai v2 deh. Login v2. Oke, kita pakai ini aja ya. Kita lihat page source-nya, kita ambil semua. Kita akan buat di sini. Ini kan out, ini out bawaannya Laravel ya. Saat kita jalanin perintah tadi yang npm php artisan UI bootstrap min out, ini otomatis di
buatin file-file ini ya sama Laravelnya. Oke, kegedean ya. Oke, biar jelas. Kemudian ini kita close aja. Kita akan buat di sini ya. Kita buat page aja deh di sini. Buat page diffuse itu ya. Page. Guys. Kok bukan folder? Salah ini. Kita hapus dulu ya. Harusnya kita buatnya folder dulu. Kita buat folder diffuse, namanya page. Kemudian kita buat file folder lagi, out folder dulu ya. Folder dulu, out ya. Jadi kita buat bedain aja nih, kalau ini kan bawaannya Laravel ya. Kita buat untuk autentikasi punya kita sendiri. Ini kita kasih nama login.blade.php. Oke. Ini kita paste yang tadi nih. Nah, oke, sip. Oke. Kemudian ini zoom out sedikit deh. Kita perlu buka web. Oke, di sini. Nah, ini ya bedanya. Kalau kita sudah install package Laravel UI, ini otomatis di routes kita di-update nih sama Laravelnya. Jadi kayak gini ya. Jadi kalau kita cek di artisan PHP, PHP artisan route list. Ini kita dibuatin otomatis beberapa route untuk autentikasi ya sama Laravelnya. Oke, kita nggak usah pusingin dulu. Oke, ini kita close aja. Nah, untuk mengubah halaman login pakai yang file punya kita tadi, kita bisa lari ke yang namanya, teman buka ya, kemudian http controller out login controller. Oke. Kemudian teman-teman buka authenticate user. Oke, jadi ini control klik ya. Teman-teman harus install di sini extension PHP IntelliPerson ya. Oke, IntelliPerson atau IntelliPerson ya, lupa ya. Pokoknya dua ini install aja deh, gitu kan. Ini biar bisa buka kayak gini. Jadi di control klik nanti kan nampil ya. Ini teman-teman klik ini ya, biar kebuka filenya. Nah, ini ya. Ini kan untuk show login formnya ya, view-nya. Ini diarahinnya ke sini ya, yang out login. Out login itu kan di sini ya. Out dot login dot blade ya, di sini ya, view out. Nah, kita akan ubah jadi di sini nih. Jadi yang pakai punya kita kan. Oke. Nah, di sini ini kita copy aja. Nah, kita override di sini. Itu kan pakai try ya. Kita bisa override di sini. Di sini berarti pakai page.out.login. Oke, simpan. Coba kita refresh di sini, harusnya nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau kita ke login, nah, pages.out.login, apa tadi kita? Oh, page. Ini harusnya pages nih. Karena kan jamak ya, banyak page-nya biasanya. Pages saja kita kasih namanya. Kita refresh. Nah, udah oke nih, cuman kita ada belum sesuaiin yang di sininya.
di public kita masukin ke aset. Nah, oke. Jadi ini akan kita replace dengan aset. Oke. Kemudian nah sininya assets. Oke, kita coba dulu aja ya. Oke, kayak gini kurang lebih. Sorry, ini kita harus isi string kosong paling enggak. Ini kita kasih jarak deh biar enak. Replace. Oke, jadi ini ngambil ya sebenarnya sama aja kayak URL gini ya. Nah, ini idealnya juga ini dimasukin ke dalam nih. Gini. Tuh. Ini biar cepet, teman-teman nanti lakuin aja kayak gini semua ya. Ini biar mempersingkat video, jadi yang lainnya gue biarin aja dulu. Kita refresh. Oh, masih salah. Kita lupa slashnya nih teman-teman. Kita undo dulu ya. Jadi harusnya kayak gini ya. Jadi kita mau replace ini dengan ini ya, assets gitu ya. Asset ini kita manggil kayak ini ya, si URL kita. Kemudian ini kan assets, ini folder assets ya maksudnya. Oke, kayak gitu. Kita refresh. Nah, oke ya, udah rapi. Kemudian site ini pasti belum jalan apa-apa nih. Kita perlu sesuaiin di sini biar kita bisa login. Di sini seperti biasa kita perlu CSRF. Kemudian metodenya di sini route login ya. Metodenya metodenya tetap post tapi di actionnya ya. Actionnya kita nggak pakai ini, tapi pakainya route login. Oke, simpan. Input ini belum ada name-nya, ini perlu kita kasih name biar bisa ditangkap sama Laravelnya. Ini namanya email sesuai dengan di database kita ya. Email, ini kan loginnya berdasarkan email sama password. Oke, passwordnya udah di backup ya. Email, kemudian ini name-nya equal to password. Submit, sign in, submit. Oke, kita coba dulu aja ya. Kita copy username-nya ini, passwordnya 123456788. Mudah-mudahan langsung bisa nih sign in. Nah, berhasil. Home, ini setelah berhasil diarahinnya ke home. Ini kita ubah jadi ke dashboard ya, di sini nih. Nah, kita belum punya nih dashboard nih. Kita ubah yang bagian di web kita. Jadi ini bukan ini jadinya dashboard ya. Oke. Kemudian refresh, nah bisa ya. Tapi di home-nya jadi nggak ada nih. Nah, not found. Ini gimana kalau kita ubah jadi login ya. Oke. Jadi kita tinggal buat aja route view aja ya. Di sini berarti pages.out.login. Nah, defaultnya ini ya.
Jadi karena aplikasi ini harus diaksesnya, ini biasanya sih aplikasi yang benar-benar cuman admin ya, tapi kalau kita punya aplikasi yang kayak e-commerce gitu ya, kita punya CMS, biasanya yang halaman depannya ini si front end-nya ya. Saat kita mau akses ini baru kita masuk ke loginnya gitu ya. Jadi kalau ini karena aplikasi kita cuma single ya, aplikasi kita jalannya di admin template ini, jadi kita set default loginnya itu yang di rootnya ya, ini root ya. Oke. Nah sekarang berarti kalau kita login di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 sign in. Nah, ini kan ke home ya, dia redirectnya. Ini kita ubah mau ke dashboard ya. Teman-teman cek di sini di login controller ya. Ini kan dia arahinnya ke sini nih, ke home. Nah, kita ubah aja nih di route service provider-nya. Route service provider itu ada di sini teman-teman ya. Teman buka app, kemudian providers, route service providers. Nah ini dia home-nya, kita ganti jadi dashboard. Home itu ini teman-teman ya, ini kita jangan ubah dulu deh, jadi teman-teman biar tahu ada bayangan, resource, views. Home itu ada di sini, layout. Nah ini dia home. Jadi kalau kita ubah misalkan di sini sembarang deh ya, gitu ya, kita refresh. Nah ini ya halaman home, kita nggak pakai ini lagi, kita ubah nih jadi pakai punya kita, route service provider. Oke, ini berarti kita ubah jadi dashboard. Oke, kita refresh. Oke, ini masuk ke sini, kita logout dulu deh. Oke, kita login 1 2 3 4 5 6 7 8, sign in. Nah sudah ke sini. Oke, mungkin untuk video kali ini sampai loginnya aja ya. Nanti kita akan buat logoutnya nih di sini nih untuk aplikasi kita. Ini kan kita nggak bisa logout nih, dan nanti juga ini saat sudah login kita bikin nggak bisa ke halaman login lagi. Ini kan posisinya udah login ya, jadi jangan kita bikin si user bisa ke halaman sini lagi. Jadi kalau ini home ya, ini kan bisa diakses home-nya ya saat sudah login. Kalau kita logout, kita paksa ke home, nah ini nggak bisa. Kalau sekarang kita paksa ke dashboard, nih posisi belum login ya, dashboard. Nah, ini kan bisa ya. Nah, kayak gitu ya. Ini akan kita bikin bisa diaksesnya kalau udah login, dan sebaliknya halaman loginnya ini kalau posisi usernya sudah login jadi nggak bisa diakses lagi. Saat maksa ngakses ke sini akan kita balikin ke dashboard lagi. Oke, jadi video kali ini sampai sini dulu, nanti next kita lanjutin teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton, kita ketemu lagi di video selanjutnya.